Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat datang di dalam ibadah Gereja Victory Outreach Bandung. Dan saya terlalu percaya saudara akan diberkati, dan saya berharap saudara lapar dan haus, sehingga pada akhirnya saudara boleh mengalami kepenuhan dari apa yang Tuhan punya lewat ibadah sebentar. Untuk itu mari kita siapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan dan diberkati olehnya lewat ibadah Gereja Victory Outreach Bandung pagi hari ini. Selamat beribadah. Happy Sunday. Sukacita Tuhan mengalir di tengah-tengah kita dimanapun kita berada. Siapa nanti kita sama-sama kita mau berdoa. Saya meminta dengan hormat Ibu Gembala boleh memimpin kita di dalam doa pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi yang indah ini. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau udah gak sabar untuk mendengar kami bernyanyi bagi Engkau Tuhan Yesus. Bukan hanya kami mau bernyanyi Tuhan, tapi kami mau serukan, kami mau sorak-sorai nama Engkau. Karena kami ingin Tuhan Yesus, Engkau tahu bahwa kami mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Biar hanya sorak-sorai yang ada di tempat ini, ada di rumah, ada dimanapun jemaatmu berada Tuhan Yesus. Urapi setiap kami yang melayani, urapi setiap jemaatmu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk bersorak-sorai. Haleluya. Amin. Amin. Mari saudara di sini sama-sama jemaat Tuhan. Baik yang ada di Bandung, yang ada di Center Papua, dimanapun kita berada, Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Thank you Jesus, thank you Jesus. Terima kasih. Pujian kami, basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, sucikan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Sama-sama yuk bilang, lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih lagi. Ku ingin lebih dekat, dekat.
sedang berjalan dan kemudian ada seorang yang mau mengikuti dia, seorang yang sangat kaya, dan dia bertanya kepada Tuhan, apa yang dapat saya lakukan Tuhan untuk dapat mengikuti Engkau? Dan Yesus berkata, kembalilah dan jual semua hartamu dan ikutilah aku. Kalau hari ini kita boleh ada sampai di detik ini dengan bisa mengangkat tangan dan bersyukur sama Tuhan. Mungkin kita tidak punya harta seperti orang yang tercatat di dalam Alkitab tersebut. Tetapi apa yang menjadi harta yang paling berharga dalam hidup kita? Pekerjaan, apapun, keluarga mungkin, apapun yang lebih berharga, lebih daripada Tuhan, yang kita hargai lebih daripada Tuhan, bahkan itu ministry kita sendiri. Hari ini kita mau letakkan di bawah kaki Tuhan dan berkata, semuanya ini untuk Engkau Tuhan, karena kami tidak mau memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawa kami. Engkaulah kehidupan kami Tuhan Yesus, Engkaulah kemuliaan kami, Engkau alasan kami hidup. Jemaat Tuhan, suaramu lebih keras lagi. Ku inginkan, angkat tanganmu lebih tinggi lagi Bapak Ibu Saudara. Mas perak dan permata tiada ku ingin lebih bersekutu denganmu, jadikanku hamba setia kepadamu. Kita kasih tepuk tangan yang dahsyat. Thank you Jesus, thank you Tuhan. Haleluya. Amin. Untuk Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung dengan ibadah kami Victory Outreach Bandung Indonesia, sekali lagi kamu mau bilang shalom, boleh bangkit berdiri yang ada di rumah. Awan, kita mau nyanyi buat Tuhan Yesus hari ini. Yeah. Dengan sukacita ya, sama-sama. Sekali lagi, come on. Katakan pujian ini, yuk. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tampakkan
Kami bersyukur Tuhan Yesus pagi hari ini. Karena kami masih bisa bersorak-sorai bagi Engkau. Kami masih bisa bilang bahwa Kaulah Tuhan kami. Ajar kami Tuhan Yesus sebagai umat-Mu pagi hari ini untuk belajar tunduk sama otoritas Engkau. Terlepas kami di mana aja. Di sini, di rumah, di dapur, di mobil, di mana aja pada saat setiap jemaat-Mu lagi melihat ibadah pagi hari ini. Ajar kami untuk memiliki hati yang tunduk sama presence-Nya Engkau Tuhan, sama hadirat Engkau. Saya mau bilang pagi hari ini, setiap jemaat yang Engkau dengar pagi hari ini, Tuhan ada bersama dengan kita. Mungkin Engkau tidak pernah merasakan kehadirannya pada saat Engkau di bawah. Tapi firman Tuhan mengatakan di dalam kelemahanmu lah kekuatan Tuhan nyata. Pada saat-saat ini saudara, mungkin saudara ngerasa saudara sedang ditinggalkan, saudara merasa saudara terpuruk ekonominya, saudara ngerasa gak ada yang peduli sama saudara. Saudara ngerasa bahwa kok saya gini-gini aja, saya ngerasa stuck. Saya mau kasih tahu, Dialah, Dia Alfa dan Omega. Dia tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dia tahu masa-masa di mana kita di bawah, kita di atas. Dia tahu saudara, apa yang saudara alami saat ini. Mari kita mau percaya sama Tuhan. Tapi saya mau bilang sama saudara, mari miliki hati yang mau tunduk sama setiap kebenaran firman Tuhan. Kita mau tunduk sama apa yang dibilang sama Tuhan. Pagi hari ini saya mau ajak saudara, mari kita mau recommit again. Kita mau berkomitmen kembali untuk datang dalam hadirat Tuhan dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Kita mau sama-sama bilang, Tuhan Yesus, saya minta ampun, mungkin saya sedang keluar dari tracknya Tuhan saat ini. Mungkin saya bingung dan saya gak ngerti apa yang sedang terjadi dalam kehidupan saya. Tapi saya mau percaya sama Engkau Tuhan Yesus. Kita mau katakan bahwa saya percaya kepada Engkau Tuhan. Kami mau percaya kepada Engkau Tuhan Yesus. Thank you, Jesus. Into your hand, I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason
mampu ucapkan kata-kata ini. So whatever your plan for me Tuhan, apapun rencanamu atas hidup kami tetap berkata yes Lord. Apapun jalan yang Tuhan mau buat kami, we will be able to say yes Lord. Untuk itu Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, everybody, semuanya sebelum kita nyanyi lirik berikut ini, mari boleh angkat tangan kita dengan kerendahan hati dan minta Roh Kudus tolong kita. Come on singing, I walk with you. I walk with you wherever you go, through tears and joy. One, I trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever. Grace of God, kami akan berjalan bersama dengan Engkau through tears and joy. We will walk with you. We're gonna say yes. We will always say yes. By your grace, Tuhan, through your Holy Spirit. Amen. 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 Pada saat saudara masih dalam hadirat Tuhan pagi hari ini, pada saat kita tetap dalam sikap penyembahan kita di kursi, di tempat saudara berada, mari kita sama-sama menyadari bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang lebih besar dari apa yang kita hadapi. Untuk itu, dengan kesadaran kita tersebut, kita mau membawa segala pokok doa kita di hadapan Allah yang sanggup melakukan segala perkara-perkara ajaib. Dan saya tidak tahu persis apa yang menjadi persoalan saudara tersebut. Mungkin masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah ekonomi
ekonomi, atau mungkin hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Namun satu hal yang saya tahu pagi hari ini, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang lebih besar dari apa yang kita hadapi. Jika saudara mau percaya dengan saya, dimanapun saudara berada, tundukkan kepala saudara dan mari kita bawa segala persoalan pergumulan kita kepada Allah kita yang besar, yang sanggup melakukan jauh melebihi dari apa yang kita minta dan kita pikirkan. Tuhan Yesus, saat ini kami datang di hadapan Engkau, Allah yang besar, ajaib dan perkasa, membawa setiap persoalan pergumulan kami Tuhan dalam kehidupan yang kami alami saat ini. Tuhan, Engkau melihat beberapa dari mereka dalam keadaan sakit secara fisik. Engkau Jehovah Rafa, Allah penyembuh yang sanggup melakukan perkara besar. Engkau lebih besar dari apapun penyakit yang ada. Untuk itu kirimkan saat ini kuasa surgawi dan sembuhkan setiap mereka yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Juga saat ini Tuhan, mereka yang mengalami persoalan ekonomi, persoalan usaha, kami tahu Engkau adalah Allah yang sanggup menyediakan apa yang kami butuhkan. Firman-Mu mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Untuk itu Tuhan, buka jalan, buka pintu dan berkati setiap ekonomi jemaat-Mu, ekonomi rumah tangga mereka, ekonomi usaha. Berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Perkenanan Tuhan turun atas tangan yang mereka lakukan dalam berusaha, dalam bekerja, dan dalam berumah tangga. Tuhan, Engkau melihat setiap hati-hati yang saat ini mengalami kehancuran, luka, tekanan. Tapi kami berdoa saat ini Tuhan, dengan cara-Mu yang ajaib, Engkau Bapa yang ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai, hiburkan mereka Tuhan. Jamah hati mereka, pikiran mereka, dan biarlah damai ilahi turun atas hidup mereka saat ini, sehingga mereka boleh mendapat kekuatan, karena firman-Mu mengatakan sukacita surga adalah kekuatan kami. Nyatakan Tuhan damai sukacita surga di atas hidup mereka saat ini, dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus juga apapun bentuk persoalan yang mungkin hanya mereka dan Engkau saja yang tahu, Tuhan, Engkau tidak pernah kehilangan cara untuk menolong, menjaga, melindungi, memberkati, memulihkan, dan melakukan perkara-perkara yang mustahil di hadapan manusia. Saat ini kami berdoa, kami percaya, meminta, mengetuk, mengejar kepada Engkau saja satu-satunya yang bisa kami andalkan. Terima kasih Tuhan, kadang kami memiliki Allah yang peduli, mengerti, dan terlibat dalam kehidupan umat-Nya, yang selalu bermuara pada kebaikan untuk kehidupan kami sesuai rencana dan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh hidup jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu, dan biarlah kehidupan mereka diberkati menjadi berkat dan terus membawa kemuliaan di dalam kehidupan mereka. Nama Tuhan dipermuliakan olehnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan sama-sama yang percaya dengan saya pagi hari ini katakan amin. Puji Tuhan, praise the Lord. Sekali lagi selamat datang Victory Outreach Bandung, Victory Center Papua, dalam ibadah Gereja Victory Outreach Bandung. Saya terlalu percaya dimanapun saudara berada, saudara telah merasakan kehadirannya, dan saya ingin memberitahu saudara, Tuhan belum selesai. Masih ada hal yang baik yang ingin Tuhan berikan kepada saudara pagi hari ini. Untuk itu tetap lapar, tetap haus, tetap berharap untuk Tuhan boleh bekerja lewat ibadah yang kita sedang jalani pagi hari ini. Terima kasih untuk kesetiaan saudara untuk boleh terus setia dalam beribadah bersama-sama dengan Gereja Victory Outreach. Dan pagi hari ini, sebelum saudara mendapatkan sesuatu yang lebih besar yang saya percaya Tuhan punya buat saudara, saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman yang saya ingin saudara bisa dengarkan, terlibat di dalamnya, mencatat, dan juga bergabung pada akhirnya. Yang pertama, seperti yang kita tahu bahwa setiap
hari Senin kita akan bertekun di dalam doa. Gereja melakukan doa bersama. Untuk itu saya menantang saudara, untuk saudara setia bagi saudara yang telah terlibat, dan untuk saudara yang belum terlibat, mari kita sama-sama tetap percaya bahwa ada kuasa di dalam doa. Setiap hari Senin pukul 7 malam, sementara ini lewat aplikasi Zoom, link akan dikirimkan kepada saudara untuk saudara bisa klik di waktu doa bersama dan bergabung bersepakat bersama-sama percaya Tuhan bekerja atas hal-hal yang kita sedang hadapi dan lalui. Setiap hari Senin jam 7 malam sementara lewat aplikasi Zoom. Yang berikutnya live group, juga kami mengundang setiap jemaat Tuhan untuk tetap setia bagi saudara yang sudah menjadi member dari persekutuan live group. Namun untuk saudara yang belum bergabung, saya menantang saudara untuk tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan persekutuan umat percaya, sehingga pada akhirnya kita boleh mengalami kekuatan, kita boleh mengalami pengarahan, dan kita boleh diposisikan untuk terus hidup dalam kehendaknya dan diberkati olehnya. Live group, saudara bisa menghubungi koordinator live group masing-masing. Ada Bandung Timur 1, Bandung Timur 2, ada Otista, ada Garuda, dan saudara bisa mengetahui metode yang akan dipakai, apakah onsite atau juga online. Namun saya menantang saudara untuk kita boleh sama-sama bersekutu, menguatkan satu sama lain, dan hidup di dalam kebenarannya. Dan yang terakhir saya ingin sampaikan, saudara sudah tahu, namun saya tidak jemu-jemu untuk menyampaikannya, bahwa Gereja Victory Outreach Bandung memiliki rumah pemulihan bagi pria dan wanita atau Victory Homes. Dengan program yang kami miliki, kami percaya Tuhan telah panggil kami untuk menjangkau dan memuridkan serta membangkitkan yang terluka. Rumah pemulihan pria dan wanita Jalan Garuda 85, selama program free charge, tidak dipungut biaya. Kami percaya keselamatan yang diberikan cuma-cuma, kami ingin berikan cuma-cuma. Untuk itu saya menantang saudara untuk menjadi agen keselamatan Tuhan dengan memberitahu kepada siapapun yang mungkin membutuhkan rumah pemulihan ini, lalu bisa membawanya dan melihatnya Tuhan mengubahkan kehidupan mereka. Praise the Lord. Saya rasa itu saja pengumumannya untuk hari ini. Dan sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kembali saya menantang saudara untuk menjadi bagian dari pekerjaan yang Tuhan kerjakan di dalam Gereja Victory Outreach Bandung, Indonesia. Untuk itu, mari kita setia untuk memberi dalam persembahan dan persepuluhan kita, sehingga kita boleh terus menjadi partner Allah yang setia dan melihat lebih banyak dampak yang kita bisa lakukan secara ilahi untuk keluarga, lingkungan, kota, dan bangsa tercinta kita. Untuk itu, tampilan di layar berikut ini akan memudahkan saudara untuk saudara bisa setia di dalam memberi persembahan dan persepuluhan. Dan dengan hal itu, kita mau sama-sama memakainya demi kepentingan ilahi, demi misi amanat agung, menjangkau dan memuridkan yang terluka. Berapa banyak dari saudara yang ingin melihat lebih banyak orang mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Untuk itu, mari kita bergandengan tangan sama-sama membangun visi yang Tuhan percayakan kepada kita untuk boleh diperbesar di muka bumi ini. Tuhan memberkati saudara pada saat saudara memberi dan melihat tampilan layar yang berikut ini.
Mari kita sama-sama berdoa, dan biarlah setiap pemberian kita boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan dan kepentingan Tuhan terlaksana di bumi ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat yang Tuhan sudah berikan. Namun kami menyadari Tuhan memberkati kami, bukan untuk sebuah posisi, tapi untuk sebuah misi. Dan kami tahu misinya sudah jelas, amanat agung, menjangkau dan memuridkan yang terluka. Untuk itu Kau pakai setiap keuangan yang ada. Hikmat-Mu turun atas setiap pengelola keuangan. Sehingga kami boleh melihat ada banyak jiwa-jiwa dimenangkan, dimuridkan, dan dibangkitkan. Dan satu hal yang hamba-Mu percaya Tuhan, bahwa apa yang Kau janjikan pada mereka yang setia memberi adalah ya dan amin. Untuk itu berkati setiap pemberian jemaat, berkati usahanya, berkati pekerjaan tangan mereka, bukakan pintu lebih banyak, kirim lebih banyak customer. Tuhan yang akan selalu menolong mereka di waktu mereka butuh. Karena kami terlalu percaya apa yang Tuhan katakan, bahwa apa yang kami tabur akan kami tuai. Pintu surga akan terbuka dan memenuhi lumbung-lumbung kami. Belalang pelahap, belalang penghardik Engkau akan kebaskan, sehingga kebun anggur kami boleh berbuah, dinikmati dan jadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan sama-sama yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati saudara, dan pagi hari ini saya percaya Tuhan punya firman buat saudara yang akan membebaskan saudara, memerdekakan saudara, dan memposisikan saudara untuk hidup dalam kehendak dan berkatnya. Namun sebelum itu, mari kita siapkan hati kita sekali lagi untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan yang adalah roh, dengan membawa penyembahan kepada Allah pagi hari ini. Tuhan memberkati saudara. Untuk kebenaran-Mu, untuk diajar sama Tuhan melewati jalan-jalan hidup kami. Sekali lagi kita menyanyikan pujian ini Bapak Ibu Saudara. Siapkan hati kita, tanah hati kita. Kita mau bilang sama-sama pujian ini. Yesus aku percaya, Yesus aku milik-Mu. Yesus aku percaya. Amin. Yesus aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu. Sekali lagi dengan segenap hati. Yesus aku percaya. Yesus aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu. Yesus, Yesus aku. Untuk Bapak Ibu Saudara yang masih duduk boleh bangkit berdiri sama-sama. Yang baru bergabung, mari siapkan hati kita. Kita mendengar kebenaran firman Tuhan saat ini. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk Kau Yesus. Yesus aku percaya. Yesus aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu selamanya. Thank you Jesus. Amen. Haleluya. Saudara siap untuk firman Tuhan pagi hari ini? Saya tahu saudara siap untuk firman Tuhan pagi hari ini. Untuk itu, saudara bisa buka Alkitab saudara pagi hari ini di kitab Matius pasal yang ke-10, ayat 38 hingga ayat 39. Sekali lagi Matius pasal yang ke-10, ayat 38 hingga ayat yang ke-39. Jika saudara sudah sampai, katakan amin. Matius 10:38 hingga ayat 39 saya akan bacakan
buat saudara. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, kata Tuhan, ia akan memperolehnya. Jika saudara siap untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala sekali lagi dan sama-sama berdoa. Tuhan, kami membuka hati kami untuk kebenaran firman Tuhan, membentuk, mengarahkan, memposisikan hidup kami, pikiran kami selaras dengan Kristus. Sehingga kami boleh menjadi murid-murid Kristus dan layak di hadapan Engkau. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu, dan sama-sama yang percaya katakan amin. Dan kita akan langsung saja masuk ke dalam apa yang Tuhan ingin sampaikan buat saudara pagi hari ini. Di dalam porsi ayat yang baru saja kita baca, kita akan melihat salah satu ketentuan yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya dalam mengikut Yesus atau berjalan mengiring Dia. Sebelum ayat yang kita baca sama-sama, Yesus telah menunjukkan beberapa ketentuan jika seorang murid Kristus hidup mengikutnya. Lalu di ayat yang ke-38-39 Matius pasal yang ke-10, Yesus melanjutkan ketentuan tersebut untuk bisa dipahami oleh pengikut Kristus. Dan setiap ketentuan, aturan, syarat yang diberikan Tuhan selalu bertujuan untuk menjaga, melindungi, dan memberkati umatnya. Dan salah satu ketentuan Tuhan yang akan menjaga dan memberkati kita sebagai umatnya adalah pikul salib, bukan kalung salib, bukan gambar salib atau hiasan salib. Come on somebody. Tidak ada yang salah dengan hiasan salib. Yang salah adalah ketika kita memakai hiasan salib tapi kita tidak memikul salib. Saya langsung berkhotbah pagi hari ini. Yang salah adalah memiliki simbol salib tapi mulutnya selalu menyalibkan orang lain. Come on somebody. Oleh karenanya berhenti berbahasa lidah jika tidak bisa mengendalikan lidah. Yang salah adalah memiliki simbol kekristenan tapi tidak mencerminkan gaya hidup Kristus. Oleh karenanya apalah artinya bicara firman jika tindakan preman? Come on somebody. Jika kamu mau menjadi pengikut aku, kata Tuhan, pikul salib. Saudara sebaiknya menyalakan kipas anginnya, buka jendelanya atau AC saudara, karena pagi ini akan cukup panas. Mari kita lihat pengertian memikul salib. Ketika kita melihat firman Tuhan mengenai pikul salib yang disampaikan Tuhan sebagai ketentuan untuk diikuti oleh pengikutnya, kita tahu bahwa ternyata saat itu yang audiensnya adalah murid-muridnya, kita tahu bahwa mereka tidak mati disalibkan kecuali Petrus dan Andreas. Jadi apa yang Tuhan katakan mengenai pikul salibmu memiliki maksud tersendiri yang harus kita mengerti agar kita menjadi murid-murid Kristus yang Tuhan kehendaki. Dan apa yang dimaksudkan Tuhan di sini mengenai pikul salib adalah mematikan keinginan daging, mati terhadap daging, mati terhadap dosa. Jadi mari kita mulai pembahasannya. Maksud pikul salib di sini adalah mati terhadap daging dan dosa. Mati terhadap daging dan dosa. Mari kita mulai pembahasannya pagi hari ini. Ketika kita berbicara kematian,
Jika kita tidak mengerti arti kematian, maka kematian seringkali menciptakan ketakutan atau intimidasi karena mengetahui akan hilangnya sesuatu atau seseorang dari hidup kita. Kematian seringkali dilihat sebagai satu akhir dari sebuah perjalanan, akhir dari sebuah keadaan, akhir dari sesuatu. Tapi sesungguhnya kematian adalah pintu atau portal dari satu dimensi lama menuju dimensi baru. Ketika Tuhan berbicara kematian, Dia tidak pernah berbicara mengenai akhir dari kehidupan, namun berbicara mengenai perpindahan dari satu level kepada level yang lainnya. Dan adalah tidak mungkin seseorang bisa pindah ke level baru tanpa ada kematian di dalam hidupnya. Berapa banyak dari saudara yang pagi hari ini mau melihat dimensi dan level baru terjadi dalam hidup saudara? Kematian juga di Alkitab berbicara mengenai pemisahan. Tuhan katakan kepada Adam, jika saudara membacanya di kitab Kejadian, saat kamu memakan buah itu, maka kamu akan mati. Dan kata mati di situ berbicara pemisahan. Separation. Adam akhirnya menjadi terpisah dengan Tuhan, tidak lagi berada di Taman Eden. Alasan mengapa kita menyebutnya mati pun karena mati telah membuat roh terpisah dengan tubuh. 2 Korintus 5 ayat 6 dan 8, to be absent from the body is to be present with the Lord. Bahkan pernikahan pun mengartikan kematian sebagai pemisah. Sampai maut memisahkan kita. Come on somebody, till death do us apart. Bukan till death do us apart. Sampai maut memisahkan kita, bukan sampai hutang memisahkan kita. Come on somebody. Bahkan seorang bayi yang kita sebut lahir pun sesungguhnya dia telah mati dari kehidupan 9 bulan di rahim ibunya. Dia mati dari sistem yang membuatnya hidup selama 9 bulan dan masuk kepada dimensi baru dengan sistem yang baru. Dia tinggalkan lingkungan lama, dia tinggalkan tempat bermain lama, dia tinggalkan cara makan yang lama dengan tekanan, tangisan, sakit, penderitaan. Bayi berpikir bahwa dia meninggal mati, namun ternyata dia menemukan dimensi baru dalam hidupnya dan menyadari bahwa ketidakadaan saya di rahim berarti kehadiran saya di dunia. Dia mulai pindah dari kegelapan rahim menuju dunia yang terang lewat kematian yang dialami, lewat pemisahan yang dialami. Untuk menghemat waktu, saya ingin saudara mengerti dari penjelasan di awal bahwa transportasi atau jalan masuk dari satu dimensi kepada dimensi yang baru adalah kematian. Kita tahu bahwa Tuhan ingin membawa kita dari satu dimensi kemuliaan kepada kemuliaan yang berikutnya. From glory to glory. Tapi kita tidak bisa pindah ke dimensi kemuliaan yang lebih baik jika kita terlalu terikat dengan lingkungan atau sistem yang lama. Saudara bersabar dengan saya pagi hari ini. Saya akan datang ke tempat di mana saudara berada pagi hari ini. Dan apa yang terjadi adalah kita menjadi puas akhirnya dengan dimensi lama yang kita hidupi dan akhirnya tidak pernah berubah dan pindah serta stuck akhirnya di tempat yang sama ketika Tuhan memanggil kita pergi ke dimensi kemuliaan yang lebih baik. Yesus katakan, jika kamu mencoba mempertahankan nyawamu, mempertahankan hal yang membuat kamu hidup, kamu akan kehilangannya. Tapi kata Yesus, jika kamu mau melepaskan nyawamu, melepaskan hal-hal yang membuat kamu hidup, maka kamu akan mendapatkannya. Dengan kata lain, kata Tuhan, jika kamu mau memberikan apa yang aku minta, maka aku akan menggantikannya dengan yang lebih
baik. Dan ini memimpin saya untuk mengatakan bahwa jika Tuhan mencoba memisahkan saudara dengan apapun, jika Tuhan mencoba memisahkan saudara atau mengambil sesuatu dari saudara, itu semata-mata karena Dia menyediakan sesuatu yang lebih baik dari apa yang coba saudara pertahankan. Katakan sama-sama pagi hari ini, waktunya pindah level. Karena ternyata fakta yang menunjukkan kita berusia panjang sama sekali tidak berarti kita maju. Tapi justru adalah fakta yang sedih untuk dikatakan seringkali umur panjang hanya menunjukkan kita eksis. Banyak orang hanya eksis namun tidak hidup. Mereka tidak hidup karena mereka tidak berkembang. Mereka tidak berkembang karena mereka tidak meninggalkan dimensi lama. Stuck. Untuk saudara bisa pindah ke level baru, maka saudara harus masuk ke dalam proses kematian yang memindahkan dan memisahkan. Pikul salib. Sekali lagi, berapa banyak dari saudara yang mau pindah level pagi hari ini? Beberapa hal yang harus kita matikan agar kita bisa masuk kepada anggur baru, level baru, kemuliaan baru, dimensi baru yang Tuhan sediakan buat saudara. Beberapa hal yang harus kita matikan untuk kita bisa memiliki level baru dalam hidup kita. Yang pertama, matikan nomor telepon mantan atau bandar. Nah, saya bercanda, tapi saya serius. Come on somebody. Yang pertama, jika saudara mau masuk ke dimensi baru, maka saudara harus mati. Karena mati adalah jalan masuk untuk saudara pindah ke dimensi baru. Apa yang harus kita matikan? Yang pertama, mati terhadap dosa. Saya tahu ini terdengar kuno. Saya tahu ini klasik. Saya tahu banyak orang sudah tidak membicarakan hal ini lagi. Saya tahu ini tidak populer. Saya tahu kita pun agak sulit untuk mendengarnya. Tapi Alkitab mengatakan Roma 6:1 dan 3, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya kasih karunia bertambah? Sekali-kali tidak. Hanya karena kasih karunia lebih besar dari dosa, tidak berarti kasih karunia membenarkan dosa. Kasih karunia tidak diperuntukkan membenarkan yang salah, tapi diperuntukkan untuk memberi kekuatan melakukan yang benar setelah diampuni. Dengan kata lain, ada waktu di mana Tuhan akan mengatakan cukup. Kesempatan demi kesempatan bertobat telah diberikan, namun engkau tidak melakukannya. Waktu demi waktu untuk berubah telah disediakan, namun kita tidak melakukannya. Kemurahan demi kemurahan telah diberikan, namun engkau malah mencekik leher hamba yang berhutang kecil padamu. Waktunya, kata Tuhan, untuk memberikan konsekuensi untuk kemurahanku yang disepelekan. Victory Outreach Bandung, Victory Center Papua, benar kita bebas melakukan apapun yang kita mau, tapi kita tidak pernah bebas memilih konsekuensinya. Untuk itu, mari kita berhenti bermain-main dengan firman Tuhan. Mari kita berhenti menyebutnya kelemahan. Mari kita berhenti menyebutnya tabiat buruk. Mari kita berhenti menyebutnya pergumulan. Mari kita berhenti menyebutnya kebiasaan buruk. Mari kita berhenti mengatakan ini budaya. Mari kita berhenti mengatakan ini cara dibesarkan. Mari kita kembali menyebut semua yang bertentangan dengan firman Tuhan adalah dosa. Iblis sangat lihai mengganti kata dosa dengan kata yang lain yang membuat manusia merasa nyaman untuk melakukannya. Saudara ingat apa yang iblis katakan kepada Hawa? Sekali-kali kamu tidak akan mati kalau kamu melanggar firman Tuhan. Makan aja buahnya. Tapi jika hari ini ada seseorang yang lelah dengan kondisi yang sama, lelah berada di level yang sama, lelah karena kehilangan
kehilangan banyak berkat dan kesempatan, lelah karena bangun tidur berantakan dan mau tidur berantakan, lelah dengan keadaan yang semakin buruk, maka pagi hari ini waktunya untuk kita mengevaluasi hidup kita. Apakah ada dosa yang masih dihidupi, dinikmati, yang harus dimatikan dan bertobat darinya agar kita bisa pindah level. By the way ya, bertobat itu bukan menangis tapi berubah. Come on somebody. Saya tahu saudara tidak terlalu bersemangat mendengarnya, tidak apa-apa. Sudah jarang kita mendengarnya. Saya tidak tahu kenapa, tapi seseorang harus berdiri dan berseru untuk hidup yang benar, di mana ya katakan ya dan tidak katakan tidak. Alasan Yesus datang ke dalam dunia ini adalah membawa manusia pindah dari gelap menuju terang dan menebus dosanya. Jadi jika penebusan dosa telah disediakan secara cuma-cuma, mengapa kita kesulitan untuk bertobat dan berpaling dari jalan pikiran dan tindakan yang jahat? Waktunya untuk mati dari dosa dan bertobat. Lalu kita harus bertobat dari apa? Tentu hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Hanya saya dan Tuhan yang tahu. Namun satu hal yang harus kita pahami, antara saudara harus berhenti melakukan apa yang salah, atau saudara harus mulai melakukan apa yang benar. Karena dosa bukan hanya melakukan apa yang salah, namun juga tidak melakukan apa yang benar. Mati dari dosa. Pikul salib adalah mati dari dosa. Yang kedua, bukan hanya saja harus mati dari dosa sebagai pengikut Kristus agar kita menjadi pengikut yang sesuai kehendaknya, namun yang kedua, kita harus mati terhadap kehendak kita sendiri. Amsal 3 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala tindakanmu, lakumu, dan Ia akan meluruskan jalanmu. Berapa banyak dari saudara yang mau melihat jalan saudara yang naik turun berkelok-kelok Tuhan luruskan? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mati terhadap kehendak sendiri. Seringkali kita begitu sibuk untuk mengenali kuasa kebangkitannya, namun tidak mau bersekutu dalam penderitaannya. Kita selalu ingin kebangkitan, tapi tidak mau mengalami yang namanya Taman Getsemani. Dan saudara tahu, Taman Getsemani adalah tempat di mana kehendakmu dimatikan, di mana kedaginganmu dihancurkan, di mana rencanamu diintervensi. Dan tempat ini adalah tempat yang kebanyakan orang selalu tolak. Karena saya sering melihat orang ingin kebangkitan tapi tidak mau disalibkan. Come on somebody. Ingin promise tapi tidak mau proses. Semua harus sesuai dengan harapan, semua harus sesuai dengan kehendak saya, semua harus sesuai dengan emosi saya, semua harus sesuai dengan pemikiran saya. Baru melihat paku sedikit sudah kaget, baru belum dimahkotai duri sudah teriak, belum ditombak sudah lari. Ketika proses kematian terhadap kehendak sendiri mulai berjalan, ketika nggak sesuai harapan, ketika dia mengajarkan untuk sabar, ketika dia mengajarkan untuk mengasihi tanpa syarat, ketika dia mengajarkan untuk rendah hati, ketika dia mengajarkan untuk mengampuni, kita justru malah menyalahkan
iblis. Come on somebody, pernahkah saudara menyadari bahwa hal-hal yang baik hanya bisa dibuktikan dengan hal-hal yang buruk yang ada di sekeliling kita? Maksud saya, jika saudara ingin tahu apakah saudara sabar, maka saudara harus membuktikan itu lewat orang yang mengesalkan di sekeliling saudara. Jika saudara ingin tahu apakah saudara penuh kasih, maka saudara pun harus membuktikan itu lewat situasi atau orang yang menyakiti saudara di sekeliling saudara, ditolak, digosipkan, direndahkan, dikhianati, dipandang sebelah mata. Hal itulah yang akan membuktikan apakah saudara mati dalam kehendak pribadi atau justru sebaliknya, menari, melompat, bertepuk tangan, angkat tangan, sama sekali tidak bisa dijadikan indikasi yang membuktikan bahwa saudara mati terhadap kehendak diri saudara sendiri. Karena adalah rahasia umum di mana kita semua tahu bahwa banyak orang yang begitu bersemangat akan Tuhan di hari Minggu, namun juga bersemangat akan kedagingannya sendiri di hari berikutnya. Kenapa orang selalu ingin apa yang ada di luar dia berubah dan tidak pernah melihat bahwa dirinya lah yang harus berubah duluan dalam hidupnya? Hanya ada satu aturan, saya selalu benar walaupun saya salah. Ingin si A menjadi pemimpin, tapi dirinya tidak mau jadi pengikut. Ingin si B jadi pengikut, tapi dirinya tidak mau jadi pemimpin. Ingin dia jadi suami, tapi dirinya tidak mau jadi istri. Ingin dia jadi istri, tapi dirinya tidak mau jadi suami. Ingin keuntungan, tapi tidak mau bayar harga. Tidak ada permintaan maaf, tidak ada kata-kata saya yang salah, tidak ada yang namanya saya yang harus berubah. Ketika bicara ingin didengarkan, namun saat orang lain yang bicara tidak dianggap. Apakah cerita di masa lalu tidak pernah diambil hikmahnya? Apakah kesaksian saudara tidak mengajarkan apa-apa tentang kehendak sendiri yang selalu membawa pada hal yang berantakan? Saya tahu ini adalah hal yang klasik, tapi saya ingat kita sering memiliki altar yang sejati. Saya ingat banyak pengalaman altar di mana saya matikan dosa di situ, saya matikan daging di situ, saya matikan kehendak sendiri di situ, hancur hati di hadapan Tuhan saat itu dan mengatakan, sucikan hati saya, ampuni saya Tuhan, perbaharui roh saya, karena saya muak dengan ego saya, muak dengan temperamen saya, muak dengan sikap negatif saya, muak dengan percabulan saya, muak dengan kecemaran saya, muak dengan kesombongan saya, muak dengan lidah saya. Ubah saya Tuhan, sucikan saya Tuhan, jamah saya, basuh saya, bebaskan saya Tuhan. Lakukan apapun yang ingin Engkau lakukan, taruhkan apapun yang ingin Engkau taruhkan, pindahkan siapapun yang ingin Kau pindahkan, karena bukan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi. Jadilah kehendakmu Tuhan jika itu kesepian, jadilah kehendak-Mu Tuhan jika itu melayani, jadilah kehendak-Mu Tuhan jika itu memberi, jadilah kehendak-Mu Tuhan jika itu bekerja, jadilah kehendak-Mu Tuhan jika itu mencucurkan air mata. Whatever, apapun yang akan membuat saya naik level Tuhan, jadilah kehendak-Mu, saya berserah kepadamu. Saya tidak tahu kepada siapa saya berkhotbah pagi hari ini,
Tapi seseorang di tempat ini telah kehilangan pengalaman altar yang sejati dengan Tuhan. Dan saat ini Tuhan kembali memanggil saudara untuk masuk ke dalam altar pertobatan, altar penyerahan diri dan mengatakan, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu lah, kebenaran firman-Mu lah yang akan aku ikuti. Karena mengertilah jemaat Tuhan, sisi kemenangan saudara persis bersebelahan dengan sisi penyerahan diri saudara. Berserahlah pada Tuhan. Jangan paksa kehendak saudara jika saudara tidak mau nyesek. Karena ada 3 hal di dunia ini jika dipaksakan akan nyesek. Yang pertama adalah kehendak saudara, yang kedua adalah cinta, dan yang ketiga adalah ukuran celana. Come on somebody, saya akan selesai pagi hari ini. Pikul salib, artinya mati terhadap dosa. Lalu yang kedua, pikul salib adalah mati terhadap kehendak atau keinginan sendiri. Lalu yang terakhir, pikul salib yang Tuhan ingin kita sebagai muridnya hidupi agar kita berkenan sebagai pengikutnya adalah mati terhadap kepentingan sendiri. Di masa pandemik sekarang, Tuhan, saya terlalu percaya, telah menopang saudara dan memberkati saudara. Dia menyediakan, dia membuka pintu, dia memberi banyak sumber, dia memberi banyak talenta, dia menyediakan ini dan itu, dan saudara harus tahu. Dia lakukan semuanya itu bukan supaya saudara terlihat penting. It's nice to be important, but it is more important to be nice. Dia memberkati saudara dengan semua itu bukan untuk sebuah posisi, tapi untuk sebuah misi. Bukan untuk sebuah gengsi, tapi untuk sebuah visi. Dan kita tahu visi misi Tuhan yang Dia telah berikan kepada gerejanya adalah menjadi berkat. Kita telah hidup cukup lama untuk memahami bahwa hidup kita terbatas di dunia ini. Kita semua sedang dalam antrian berjalan menuju liang lahat. Bisa besok, bisa lusa, bisa minggu depan, bisa tahun depan. Namun satu hal yang pasti, selama jantung ini masih berdetak, pastikan hidup kita menjadi berkat bagi sesama. Jadi berkat bagi istri, jadi berkat bagi suami, jadi berkat bagi anak-anak, jadi berkat bagi keluarga, jadi berkat bagi gereja, jadi berkat bagi lingkungan. Maksud saya, sapu rumahnya, sikat kamar mandinya, pijat kakinya, beli mie penangnya, come on somebody, traktir seseorang di mie penang, come on somebody, kunjungi seseorang, doakan mereka, kirim beras, come on somebody, transfer seseorang. Jangan hanya mau dengar kata maaf, tapi minta maaf. Dukung gereja Tuhan. Pastikan ada sesuatu yang bisa bermakna bagi dunia, yang bisa ditulis kelak di batu nisan saudara. Karena cara saudara mengakhiri hidup lebih penting daripada cara saudara memulai hidup. Saya beritahu satu kebenaran buat saudara sebelum saya selesai. Saudara tidak akan pernah bisa menemukan makna hidup sampai saudara belajar berkontribusi. Saudara tahu, semakin saya menua, maka saya menyadari bahwa saya punya 2 tangan, di mana satu tangan untuk menolong diri saya dan satu tangan lagi untuk menolong orang lain. Seseorang mengatakan seperti ini, saya akan selesai. Ada 2 jenis manusia dalam dunia ini. Yang pertama adalah pengambil, dan yang kedua adalah pemberi. Pengambil mungkin makan enak, tapi pemberi akan tidur enak. Dan saya tahu, saudara mau makan enak dan tidur enak. Untuk itu, saya tahu Tuhan dengan resumenya
selama masa pandemik ini telah menopang dan memberkati saudara. Dan jika saudara diberkati, jadilah berkat. Karena dia tidak memberkati saudara untuk sebuah posisi, tapi untuk sebuah misi. Karena Tuhan ingin kita menjadi seperti dia yang tidak mementingkan dirinya sendiri dengan turun dari surga untuk kepentingan umat banyak. Jadi pagi hari ini, ketika Matius 10 mengatakan pikul salibmu muridku, maka Tuhan meminta kita untuk menghidupi ketentuan tersebut sebagai pengikut Kristus, untuk mematikan dosa, mematikan kehendak sendiri, dan mematikan kepentingan sendiri. Tundukkan kepala saudara pagi hari ini, karena kematian adalah pintu masuk menuju level baru yang lebih baik dari sebelumnya. Kita berdoa. Saya tidak tahu persis bagaimana Tuhan melayani saudara pagi hari ini, namun level saudara hanya bisa naik ke level baru jika itu masuk ke dalam sebuah portal. Dan portal yang disediakan hanya bisa dihidupi dan dilewati lewat sebuah kematian, pikul salib. Nah, ketika saudara membunuh hal tersebut, maka saudara sedang menjadi pengikut Kristus dan saudara membangkitkan berkat baru bagi hidup saudara. Matikan dosa, kepentingan sendiri dan kehendak sendiri. Maka saudara akan melihat dimensi kemuliaan baru dalam hidup saudara. Kita berdoa. Tuhan, kami terima firman-Mu. Sekarang kami tahu dan menyadari bahwa kehidupan yang kami jalani adalah proses untuk kami bisa pindah level dengan cara menyadari bahwa perpindahan level hanya bisa dilalui lewat sebuah kematian. Daging, dosa, kehendak sendiri, dan kepentingan sendiri. Untuk itu Tuhan, hamba berdoa pagi hari ini untuk setiap jemaat Tuhan. Biarlah mata rohani mereka terbuka bahwa ternyata apa yang ada terjadi di sekeliling mereka adalah bagian atau bentuk sebuah proses untuk membawa mereka mematikan apa yang harus dimatikan, karena Engkau tidak sabar melihat mereka diberkati di level dan dimensi baru. Terima kasih Tuhan, kami menerima firman Tuhan, kami akan merenungkannya dan kami akan menundukkan diri terhadapnya, melakukannya, mati terhadap dosa, kepentingan sendiri, dan kehendak sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan semua sama-sama jemaat Tuhan yang menerima firman-Nya pagi hari ini katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, dan Dia punya banyak, belum selesai dengan saudara, banyak, jauh lebih dari apa yang saudara pikirkan. Namun Dia menunggu kita untuk melewati portal di mana kematian dosa, kematian kehendak sendiri dan kepentingan sendiri harus terjadi. Tetap sehat jemaat Tuhan, tetap semangat. Saya tahu kita saling merindukan satu sama lain. Serius, saya juga kangen untuk bisa beribadah kembali bersama-sama secara tatap muka, dan saya terlalu percaya kita akan melakukannya dalam waktu dekat. Untuk itu kita mau berdoa sama-sama agar boleh semuanya terdukung pada saat nanti kita melakukan ibadah onsite sama-sama lagi. Tuhan Yesus memberkati saudara, tetap berakar dalam firman Tuhan. Salam buat keluarga saudara, anak saudara, siapapun yang ada di rumah saudara, dan kami dari gereja selalu mendoakannya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan selamat hari Minggu.